Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean. Saya percaya hari ini adalah hari Minggu yang indah setelah sepanjang hari atau pagi hari, siang, sore menikmati kebenaran firman Tuhan lewat para hamba-hamba Tuhan, lewat rekaman atau streaming atau live. Dan saya percaya biarlah kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan saudara dengar juga boleh menjadi pelengkap di hari Minggu yang indah ini. Sebelum lebih lanjut lagi, mari saya mengajak kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk sepanjang hari ini, hingga kami boleh terus menikmati hari demi hari bersama Engkau, dan kami boleh melihat perlindungan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Oleh karena itu Bapa, biarlah Engkau juga mengurapi, Kau taruh kata-kata yang baik lewat mulut bibir lidah hamba-Mu, sehingga umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini pun juga diberkati. Ini syukur dan doa hamba-Mu, hamba naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin, amin, amin. Saudara, apa kabar? Masih dalam suasana Paskah, karena Yesus kita sudah bangkit. Dan kalau dalam sejarah, dia sedang berjalan-jalan bersama-sama para murid, mempertontonkan atau memperlihatkan dirinya, terus meyakinkan bahwa akulah Tuhan, akulah Yesus yang bukan sekedar guru tapi Tuhan dan Juru Selamat. Hingga akhirnya nanti dia akan naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus buat saudara dan saya. Tetapi saya mau mengilas ulang, bicara tentang kebangkitan Kristus. Dan saya memberi tema hari ini, bangkitlah karena Kristus telah bangkit. Jadi saudara dan saya harus bangkit. Mengapa? Karena kita punya Tuhan yang sudah bangkit. Amin. Haleluya. Mari buka di dalam Alkitab saudara, yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 5 sampai 6, masih tentang berita kebangkitan Tuhan Yesus. Di dalam Matius 28 ayat 5 dan 6 dikatakan begini, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Nah saudaraku, dari peristiwa kubur kosong kita mendapatkan penegasan bahwa Yesus yang mati sudah bangkit dan menang atas maut. Dari cerita ini kita bisa menutup omongan-omongan orang yang telah menyebar berita palsu, hoax, sejak Yesus tidak ada lagi dikubur. Lalu mereka buat persepakatan dan mengatakan Yesus diambil, dicuri oleh murid-muridnya. Tetapi ini bukti yang saya pernah ceritakan tepat ketika Paskah. Kalau cerita itu cerita omong kosong, tidak mungkin para murid, para rasul, para pengikut Kristus di awal-awal gereja mula-mula mau mati mempertahankan cerita kosong itu. Jadi ini bukti bahwa mereka mau mati, mau martir, karena mereka memang merasakan dan melihat sendiri bahwa Yesus yang mati itu sudah bangkit. Yang ketiga saya pelajari, kubur kosong membuktikan dia hidup, dan hidup kita jadi berarti. Makanya ada lagu, kubur kosong membuktikan Yesus hidup, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Amin. Mari kita belajar saudara, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan ketika Yesus telah bangkit dari kuburnya untuk saudara dan saya. Yang pertama yang harus kita kerjakan, perhatikan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 33. Kisah Rasul pasal 4 ayat 33 berkata demikian. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dikatakan dengan kuasa besar, rasul memberitakan kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Apa yang harus saudara dan saya kerjakan? Ketika kita tahu Yesus bangkit, maka saudara dan saya harus bangkit menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitannya harus diceritakan, karena hari-hari ini orang terus bertanya tentang Yesus yang kita sembah, benarkah dia bangkit? Nah, orang yang mau memberitakan kebangkitan, Alkitab mencatat di dalam Kisah Rasul 17 ayat 3, dikatakan begini, ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Saudara, orang yang memberitakan tentang Kristus yang bangkit harus siap menghadapi tantangan dalam pemberitaan kebangkitannya. Please nanti saudara baca tentang Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ketiga. Peristiwa apa di sana saudara baca, saya tidak mau cerita supaya saudara lebih lagi mau menggali firman Tuhan. Mereka menceritakan Mesias yang bangkit. Yang kedua, orang yang beritakan tentang firman Tuhan, mari kita buka kitab saudara di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga berkata demikian,
Terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi yang kedua alasannya mengapa kita harus memberitakan Kristus bangkit, karena kebangkitan Kristus memberikan pengharapan. Petrus menulis dengan jelas, dikatakan melahirkan kita kembali lewat kebangkitannya dan memberikan kita hidup yang penuh harapan. Jadi yang pertama, ketika saya memilih tema bangkitlah karena Kristus sudah bangkit bagi kita, maka saudara harus beritakan tentang kebangkitannya. Yang kedua, apa yang kita lakukan ketika kita punya Tuhan yang bangkit dari kubur? Lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Saya percaya ayat ini sepanjang menjelang Paskah atau sesudah Paskah sering sekali dikutip. 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi Yesus Kristus yang kita sembah mati bukan untuk saudara dan saya aja, bukan mati untuk orang-orang Kristen, tapi dia mati untuk semua manusia. Dan kita bersyukur kita mau menerima kematiannya, untuk menerima dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita berdoa bagi orang-orang yang terus masih keras menolak kematiannya untuk menyelamatkan diri mereka. Perhatikan baik-baik, saya ulang lagi. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus, untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi yang kedua, saudara dan saya dikatakan supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Jadi yang kedua, ketika Kristus bangkit, apa yang harus kita lakukan? Alkitab mengajarkan kepada kita, kita harus berani menyerahkan hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya nggak bisa pandai bercerita tentang Yesus yang bangkit tanpa saudara dan saya menyerahkan hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Roma pasal 6 ayat 5 dan 11 berkata demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Jika saudara sudah menjadi satu, saudara mau menerima Kristus, mendekat Kristus, menjadikan Dia Tuhan, maka sesungguhnya saudara juga sudah mati. Daging saudara mati, dan lalu itu daging saudara dihidupkan lagi bersama-sama dengan Kristus. Jadi ketika engkau masih hidup di dunia, dagingmu masih hidup, kan ada roh, ada jiwa, tetapi cara hidupmu tidak sama lagi. Ini yang dikatakan ketika kita menerima Kristus, kita ikut mati bersamanya dan kita bangkit bersamanya. Di dalam ayat yang ke-11 Roma pasal 6 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Itu yang tadi saya katakan, menerima Kristus ikut mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Bapa dalam Kristus Yesus. Haleluya. Yang kedua, saudara, ketika kita berani untuk menyerahkan hidup kita sama Tuhan, berarti kita juga harus berani meninggalkan kehidupan kita yang lama, lalu percaya kalau kehidupan yang baru akan disempurnakan oleh Kristus. Jadi akan ada kehidupan yang baru. Hari-hari ini ketika kita hidup dalam Kristus, sebetulnya hidup kita sudah baru. Oleh karena itu buang semua ide-ide buruk, dendam, sakit hati, kemarahan, nyinyir sama orang. Tidak ada lagi di dalam kehidupan yang baru. Itu kehidupan lama. 2 Korintus 5:17 bilang begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Yang baru sudah datang. Lupakan yang lama, saudara. Sekarang yang ketiga yang kita pelajari di waktu yang singkat ini, apa yang harus kita lakukan ketika Kristus telah bangkit bagi kita. Di dalam amanat agung Matius 28 ayat 19-20 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi yang ketiga, ini menjadi sesuatu yang sangat sempurna. Ketika yang pertama, saudara harus memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Yang kedua, saudara harus menyerahkan hidupmu bagi kemuliaan Kristus. Maka yang ketiga, waktu Yesus bangkit, kebangkitannya membangkitkan saudara untuk mau menjadi saksi Kristus. Beda dengan memberitakan kebangkitan. Memberitakan kebangkitan Anda hanya fokus bagaimana Kristus yang mati itu bisa bangkit. Tetapi begitu saudara mau menyaksikan tentang Kristus, maka saudara sedang cerita bagaimana Yesus yang bangkit itu berkarya dalam hidupmu, berkarya dalam hidup saya, dan kita menceritakan menjadi saksi. Memang waktu kita menceritakan, waktu kita bersaksi tidak akan pernah lepas pada cerita kubur kosong karena Yesus telah bangkit.
Nah, kita pelajari lagi. Orang-orang yang siap bersaksi berarti berani menyatakan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hari-hari ini banyak orang kompromi, menjaga perasaan orang. Saya nggak suruh saudara bertengkar, berkelahi tentang menegur orang. Tetapi kembalilah ke firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan juga mengajarkan dengan sempurna. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan perhatikanlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Perhatikan baik-baik, saudara dan saya harus berani dikatakan beritakan firman setiap hari, baik atau enggak baik keadaannya. Tegur orang, nasihati, tetapi lihat, dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, sampai detik ini kau mendengar saya bicara, saya juga sedang masih terus belajar bagaimana menjadi orang yang sabar dalam mengajar. Dan gak gampang, tapi pasti bisa. Terus minta pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Maka roh Tuhan, roh kudus akan membimbing, membawa kita menjadi orang yang lebih lagi dari hari ke hari mempunyai hikmat. Yang kedua, orang yang berani menjadi saksi, dia pasti sikap hidupnya, karakternya. Dia gak pernah berhenti mulutnya ini menceritakan tentang Tuhan. Orang yang sudah di dalam Tuhan, orang yang telah meninggalkan kehidupan yang lama lalu masuk ke dalam kehidupan yang baru, mulutnya tidak akan pernah berhenti menceritakan tentang Tuhan. Ya, lihat di dalam Kisah Rasul 5 ayat 42 dikatakan, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait suci dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Kristus. Setiap hari mereka belajar, setiap hari mereka menceritakan tentang Tuhan. Mereka nggak lelah-lelah karena mereka merasakan nikmat kasih karunia yang hebat, yang tadinya harus dibuang ke neraka, dipindahkan ke surga. Yang tadinya orang gelap telah diangkat Tuhan menjadi bangsa umat pilihan. Supaya apa? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Jadi ciri orang yang sudah di dalam Tuhan, ciri orang yang sudah menyerahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan, ciri orang yang sudah mengalami hidup yang baru, yang sudah melupakan manusia lama, maka mulutnya tidak akan pernah diam untuk bercerita tentang Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hari ini kita sudah belajar apa yang harus kita lakukan ketika Kristus telah bangkit bagi kita. Jadi tema kita bangkitlah karena Kristus sudah bangkit bagi kita. Nah, apa yang kita bangkitkan dalam hidup kita? Yang pertama, saudara dan saya, seperti firman Tuhan yang kita baca, beranilah memberitakan kebangkitan Yesus. Yang kedua, berani menyerahkan hidup kita hanya untuk kemuliaan Kristus. Yang ketiga, beranilah menjadi saksi. Karena itu adalah perintah yang hebat yang Tuhan suruh kepada kita sebelum Dia naik ke surga. Saya percaya hari ini ketika saudara membuka hati, maka saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, intinya hamba mengucap syukur di waktu yang singkat ini kami boleh belajar. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau yang adalah roh, yang adalah firman, datang ke dunia menjadi sama dengan kami, memakai tubuh manusia, lalu bekerja, berjalan bersama-sama, dan membuktikan cinta kasihnya dengan mati di kayu salib. Tapi Engkau bangkit. Itu sebabnya hari ini Kau ingatkan lagi kepada kami, kalau Kau sudah bangkit, maka kami harus bangkit juga untuk menjadi orang yang berani memberitakan kebangkitan-Mu. Ketika Kau sudah bangkit, kami pun harus bangkit untuk berani menyerahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan dan memuliakan nama-Mu. Karena Kau sudah bangkit, maka kami pun juga akan bangkit seperti perintah-Mu, pergilah ke seluruh dunia untuk memberitakan kabar sukacita ini. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang sudah mendengar, Engkau memberkati, Engkau melawat, biarlah firman ini masuk tertancap di hati mereka, dan firman itu bekerja di hati mereka, sehingga ketika mereka makan menceritakan, menjabarkan firman itu, maka firman yang keluar dari mulutnya anak-anak Tuhan ini tidak akan pernah kembali sia-sia. Karena Engkau sendiri yang mengatakan firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Ini syukur dan doa hamba-Mu, semua hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.